Carey, seorang komedian, itu pernah berkata gini, saya berdoa semoga semua orang itu kaya raya, semua orang di dunia kaya raya. Kenapa? Supaya mereka semua tahu bukan di situ kebahagiaan yang mereka cari. Karena dia sudah punya banyak uang, famous nggak kurang-kurang, tapi ternyata dia sampaikan, saya berharap semua orang itu kaya karena bukan di situ terletak kebahagiaan. Kebanyakan orang-orang di antara kita, tapi ketika kita sudah kasih tahu, mereka tetap kekeh, mereka tetap cari kebahagiaan pada sesuatu yang namanya fisik. Oke, itu jelas salah. Yang kedua, apakah kebahagiaan itu ada pada relationship? Ada pada sesuatu yang bersifat non-fisik. Kalau harta kan bersifat fisik. Kalau misalnya bersifat non-fisik seperti hubungan misalnya. Kalau saya sudah nikah, saya pasti lebih bahagia. Kalau saya punya anak, saya pasti akan lebih bahagia. Kalau saya punya relationship yang lebih baik, pasti saya lebih bahagia. Pertanyaannya, apa betul orang-orang yang punya relationship pasti lebih bahagia? Tidak. Belum tentu. Contoh, kalau jomblo-jomblo pengennya Nikah. Kira-kira orang nikah punya masalah atau enggak? Punya. Saya pernah bilang gini, khususnya bagi yang cewek, hati-hati dengan pernikahan, karena kalau salah pilih jodoh atau salah pilih suami itu lebih parah daripada nggak nikah-nikah. Kenapa? Karena rumah tangga itu ujiannya lebih besar, problematikanya lebih besar. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwasanya di dalam pernikahan itu seorang cowok bisa merasa takut sama istrinya karena relationship yang sudah mereka bangun. Teman-teman tahu nggak? Orang tuh kapan bisa merasa tersakiti? Kalau dia sudah mulai suka sama seseorang. Semakin dia suka sama seseorang, maka kemungkinan besar dia tersakiti itu lebih besar. Contoh ya, kalau Anda cuma relationshipnya biasa sama orang, maka Anda tidak akan mudah merasa tersakiti. Anda mulai baper, Anda mulai merasa sangat-sangat tersakiti kalau Anda benar-benar mencintai seseorang. Paham kira-kira maksud saya? Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, suami itu bisa jadi sangat takut kepada istrinya karena dia sangat mencintai istrinya dan khawatir kalau istrinya melakukan sesuatu yang dia tidak ridho. Artinya apa? Relationship juga belum tentu penanda kebahagiaan. Ini adalah problem-problem yang kita hadapin, yang kita merasa bahwa bahagia itu ada pada sesuatu yang bersifat fisik, sesuatu yang bersifat dunia. Tapi Islam punya konsep yang lain. Konsep Islam adalah sederhana. Bahagia itu bukan man-made. Bahagia itu bukan buatan manusia dan bukan barang yang bisa diambil dan ditemukan. Jadi kalau ada orang mau pursuit of happiness, nyari kebahagiaan, dia nggak akan pernah dapat dalam pandangan Islam. Kalau ada orang pengen buat kebahagiaan, dia nggak akan pernah dapat dalam pandangan Islam. Kenapa? Dalam pandangan Islam, sederhananya kebahagiaan itu adalah pemberian Allah kepada hambanya. Sama kayak ilmu persis. Kebahagiaan itu adalah pemberian Allah pada hambanya dan gak akan mungkin hamba itu merasa bahagia kecuali kalau Allah kasih kebahagiaan terhadap dia. Ini konsep di dalam Islam. Allah katakan Allah turunkan, bukan kalian temukan, bukan kalian cari, bukan kalian bikin sendiri. Tapi ada banyak orang-orang bikin bahagianya sendiri. Ada banyak orang merasa dia harus buat bahagianya sendiri. Mulailah dia cari bahagia pada selain Allah. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wa khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah sampaikan ada banyak yang dikira manusia membahagiakan, ada banyak yang Allah cuma hiaskan seolah-olah manusia mengira kebahagiaan ada di sana. Ada pada apa? Ada pada istri, ada pada suami, ada pada anak-anak, ada pada harta perniagaan, ada pada emas, perak, barang-barang tunggangan, lalu kemudian ternak-ternak, lalu kemudian ladang-ladang dan segala macam. Dzalika mataul hayatid dunya. Semua itu hanyalah fata morgana kehidupan. Tahu fata morgana? Fata morgana seseorang dengan orang yang lain bisa jadi beda-beda, tergantung dia menginginkan apa. Kalau orang lagi menginginkan air, muncullah kemudian oase tempat air. Kalau orang lagi menginginkan istri, dia bayangin, kayaknya punya istri itu akan menyelesaikan seluruh masalahku. Perempuan, kayaknya saya tuh pengen banget punya suami, kayaknya inilah kehidupanku dan segala macam. Dzalika mataul hayatid dunya. Itulah fata morgana kehidupan. Wallah, padahal kata Allah, di sisi Allah saja indahu husnul ma'ab. Ada tempat kembali yang paling baik. Artinya adalah apa? Bahagia bukan man-made. Maka kita sekarang sudah tahu kesalahan kita, tapi kadang-kadang masih kita ulang
ulang-ulangi. Kita merasa bahagia ada pada sesuatu selain Allah. Dan berapa banyak kita kecewa gara-gara itu. Kita pikir kebahagiaan kita ada pada perhatian manusia. Begitu dia nggak perhatian sama kita, kita merasa bahwa kita orang yang paling sial sedunia. Ketika ada orang lain yang kemudian kita harapkan, kemudian nggak melakukan sesuatu, kita merasa baper. Kenapa? Karena kita tidak menggantungkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah kasih tahu, kalau kamu merasa kebahagiaan ada pada selain saya, tunggu, fatarabbasu, tunggu sampai aku kasih tahu kamu sebuah pengingat. Maka bagi orang-orang yang mereka itu nggak sama Allah, mereka tidak akan bisa bahagia. Kenapa bisa begitu? Hati kita tuh terkonek dengan Allah. Hati kita tuh download dan uploadnya hanya kepada Allah. Lewat apa kebahagiaan itu? Allah sudah kasih tahu, kamu bakal aku kasih kebahagiaan kalau kamu taat. Kalau kamu taat, aku turunkan kebahagiaan itu. Kalau kamu taat, aku kasih kamu ketenangan. Kalau kamu taat, aku kasih kamu yang kamu perlukan di dalam hidup, berupa hati yang konten, berupa hati yang kemudian puas, hati yang senang, hati yang bahagia, hati yang tenang. Kenapa? Karena Allah sudah janji itu. Kalian kira di dalam riba ada kebahagiaan? Akan dibuat hatinya nggak tenang. Kalian kira dalam kemudian misalnya contoh kemaksiatan hubungan antara dua lawan jenis ada kebahagiaan? Aku akan perlihatkan di situ ada penyesalan. Kalian kira bahwasanya di hal-hal maksiat itu ada kebahagiaan? Aku kasih tahu di situ ada banyak musibah. Allah kasih tahu itu semua. Makanya kalau yuk ngaji, taat bahagia, maksiat sengsara. Itu adalah arti kebahagiaan yang kita dapatkan ketika kita mau taat pada Allah.